Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang ada di ruangan ini. Saya ucapkan shalom juga buat Bapak Ibu saudara yang ada di rumah atau di mana saja bisa mengikuti tayangan ibadah malam hari ini. Tuhan hadir bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara. Malam hari ini kita akan membaca satu teks firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal pertama, pasal 1, ayat 50 dan 51 kita akan baca bersama-sama. Lukas pasal 1, ayat 50 dan 51 bersama-sama. Sudah dapat ya? Bapak Ibu saudara-saudara di rumah juga boleh membuka Alkitabnya. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama. Ayat Lukas pasal 1, ayat 50 dan 51. Bersama-sama 3, 2, 1. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan bicara tentang mewariskan rahmat Allah. Haleluya. Mewariskan rahmat Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita buka kamus, maka kata rahmat ini diartikan dengan belas kasihan, belas kasih. Lalu diartikan dengan karunia. Ya, karunia. Karunia itu pemberian yang cuma-cuma, ya, enggak perlu dibalas gitu ya. Dikasih secara gratis, ya. Nah, itu pengertian sangat sederhana. Kata ini diulang-ulang, ya, beberapa kali diulang dalam satu pasal saja diulang beberapa kali, rahmat Allah. Lalu tidak hanya berhenti di sana, tapi ada frasa menyusul yaitu turun-temurun. Rahmat Allah turun-temurun. Wow, luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pakai arti kata dari kamus bahasa Indonesia, maka belas kasih atau karunia Allah atau kebaikan Allah itu turun-temurun adanya. Oleh karena itu mari kita malam hari belajar bagaimana mewariskan ini kepada keluarga kita, kepada generasi kita. Tidak hanya buat saudara dan saya malam hari ini. Tapi rahmat Allah yang akan kita wariskan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir tidak adalah salah, bukan salah. Jika kemudian Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dengan berkat-berkat jasmani yang berkelimpahan, mungkin pekerjaan yang baik, lalu bisa membeli aset ini dan itu, punya harta atau benda tertentu yang bisa diturunkan, diwariskan kepada anak-anaknya, tentu itu tidak ada masalah. Itu hal yang baik. Tidak disalahkan oleh Alkitab. Namun tahukah saudara bahwa apapun yang kita punya dalam dunia ini, apa yang Bapak Ibu miliki hari ini, yang kita pegang hari ini, yang kita rasa ini bernilai bagi kita, itu bisa saja hilang dalam sekejap. Dalam seketika, entah karena apa, mungkin bencana alam, mungkin karena dia hati orang jahat, mungkin karena ada situasi tertentu yang terjadi pada waktu itu dan dia bisa hilang begitu saja. Nah, bayangkan kalau kita wariskan hanya itu saja kepada generasi kita, kepada keluarga, anak kita dan seterusnya, maka ketika itu terjadi mereka tidak punya apa-apa. Tapi puji Tuhan malam hari kita mau belajar bagaimana ada hal yang bernilai yang Allah ingin kita semua belajar malam hari ini untuk diwariskan kepada generasi kita, kepada keluarga kita. Tidak hanya hal-hal materi saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar kata ini bahwa mewariskan rahmat Allah. Kata rahmat ini kalau di dalam teks, maksudnya dalam kamus bahasa Indonesia diartikan seperti itu. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihatnya di dalam konteks atau peristiwa apa sih kemudian yang terjadi di pasal 1 sehingga kata rahmat Allah turun-temurun ini muncul. Gitu. Ya. Mari kita lihat yang pertama adalah kalau Bapak Ibu dapatkan ini ayat 50-51 itu adalah nyanyian Maria. Yang luar biasa ketika mereka tidak hanya ada nyanyian Maria, ada nyanyian Zakaria juga. Ketika mereka melihat ada pertolongan Allah, mujizat, kebaikan Allah mereka alami, lalu mereka menyanyi, mereka memuji, kemudian mereka bersyukur dan seterusnya. Ayat 50-51 tentang Maria, saudara-saudara. Kita akhirnya tahu dari teks ini bahwa Maria dia mengandung ketika dia masih
Kita pakai kata dia seorang perawan, dia seorang gadis yang belum bersuami. Dan semua orang mengatakan yang tidak paham tentang karya Allah, karya ilahi bahwa kandungannya adalah dari Allah dan kemudian dijaga oleh Roh Kudus demikian rupa. Ketika orang-orang tidak memahaminya mengatakan ini sebuah aib, ini malapetaka, ini hal yang buruk, ini memalukan yang dialaminya. Hamil tanpa ada suami. Memalukan sekali. Peristiwa berikutnya adalah kata rahmat Allah turun temurun ini terjadi pada peristiwa ada sepasang suami istri yaitu Zakaria dan Elisabet. Firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-7 pasal 1, kita lihat di sana. Ayat 6 dulu deh. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Siapa yang benar? Keduanya Zakaria dan Elisabet. Dan hidup menurut segala perintah Allah. Dan ketetapan Allah nggak ada yang kurang dalam hidupnya. Orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dengan tidak bercacat. Wah, komplit sekali kalimat ini untuk menunjukkan seorang yang benar-benar keluarga yang mengabdikan seluruh hidup mereka untuk taat dan setia kepada Allah. Namun ayat 7 seperti bertolak belakang. Kita baca. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul, keduanya telah lanjut umurnya. Nah saudara-saudara, ini bukan tidak subur. Kata mandul yang dipakai di sini bukan menunjuk pada keadaan yang tidak subur. Saya yakin sebagai pasangan yang normal, mereka berusaha berjuang untuk mengatasi masalah ini. Semua keluarga mungkin yang menikah, mereka ingin punya momongan, punya anak. Dan tentu saja juga Zakaria dan Elisabet, mereka pengen punya anak karena mereka sudah menikah. Namun persoalannya mereka mungkin berusaha bagaimana mengatasi supaya mereka bisa punya anak. Tapi nyatanya adalah tidak, rupa-rupanya kata yang dipakai adalah mandul dan enggak mungkin punya anak lagi. Memang enggak akan punya anak, bukan tidak subur. Kata yang dipakai mandul. Bersih rahimnya, tertutup sudah, tidak ada apa-apa. Lalu ditambah fakta kedua adalah dua-duanya selanjut umurnya. Kalau kata ini diterjemahkan, orang yang sudah jalan, sudah kadung jauh, jalannya nggak bisa balik, saudara-saudara. Nggak bisa kembali. Sudah sangat jauh perjalanannya, maksud usianya sudah sangat panjang. Sudah lanjut dan tidak mungkin. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada keadaan ini, dalam kondisi sosial masyarakat, mereka akan dianggap itu keadaan yang benar-benar kemalangan. Keadaan yang malang. Ada anak Tuhan, orang yang hidup benar, di dalam rumah tangganya tak bercacat, taat kepada Allah. Namun di saat yang sama dilihat, orang lain melihat, hidupnya kok alami kemalangan ya. Alami aib. Keadaan yang tidak baik. Mungkin ada yang mencibir, mana Tuhannya gitu ya. Tapi kenyataan yang dialami. Saudara-saudara mereka mengalaminya. Kurang taat apa, kurang setia apa mereka. Kurang sungguh-sungguh bagaimana mereka sangat saleh hidupnya. Namun ada ayat 7 menunjukkan. Orang melihat ada kemalangan dalam hidupnya. Apakah suami istri ini pernah rasa mereka benar-benar seperti yang dikatakan mungkin orang lain kepada mereka. Iya benar hidup kami malang. Kita tidak diberitahu, tapi nanti kita lihat. Mereka benar-benar hidup sungguh-sungguh di hadapan Allah. Orang mengatakan kemalangan, orang mengatakan keadaan hidup yang buruk, tidak baik terjadi. Begitu banyak, dan tidak hanya dialami 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan sampai seluruh perjalanan hidup pernikahan rumah tangga mereka, itu terjadi. Oh haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang ingin kita katakan malam hari ini? Jadi semua orang yang tinggal di bawah kolong langit ini tidak akan bisa menghindarkan dirinya yang disebut dengan mungkin kemalangan, masalah, kesukaran, keadaan yang tidak baik. Mungkin itu bicara tentang sakit, mungkin kekurangan, mungkin pekerjaan yang turun atau naik turun saudara-saudara. Mungkin
Masalah-masalah yang bisa saja terjadi di berbagai macam sisi kehidupan. Selama tinggal di bawah kolong langit ini, semua manusia, tidak peduli siapa dia. Entah yang ada di dalam Kristus atau di luar Kristus, maka semua bisa mengalaminya. Haleluya. Tapi mari kita lihat bersama-sama malam hari ini. Apa yang terjadi ketika rahmat Allah, belas kasihan Allah, kebaikan Allah, karunia Allah hadir di tengah-tengah keadaan tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melihat malam hari ini bahwa belas kasihan Allah, rahmat Allah itu adalah karunia-Nya yang telah Dia berikan kepada saudara dan saya untuk akhirnya bisa diselamatkan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Itu rahmat Allah. Jadi kita tidak bayar apa-apa. Hanya karena iman, maka saudara menerimanya. Maka tadi lagu terakhir itu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segala rahmatmu, dan seterusnya. Dengan apa? Dia kasih cuma-cuma. Itu pertama. Nah yang kedua, rahmat Allah, belas kasihan Allah, karunia Allah berbicara tentang campur tangan Allah. Ya, nah ini istimewa, saudara dan saya menjadi istimewa. Zakaria, Elizabeth, Maria menjadi orang yang istimewa. Ada campur tangan Allah, bicara tentang kekuatan Allah yang hadir di tengah keadaan yang menurut manusia tidak mungkin ada pemecahannya. Allah hadir di sana. Dia turun dengan rahmatnya, kasih anak-anaknya di sana. Aduh, itu sesuatu yang luar biasa. Mari kita lihat apa yang terjadi kemudian, apa yang dikatakan oleh Zakaria, ya. Saya akan ajak saudara membaca satu ayat firman Tuhan malam hari ini di dalam ayat 25, 24 lah, mulai 24. Beberapa lama kemudian, masih di pasal 1, beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Bersama-sama mari kita baca ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Usia berapa kandungannya? 5 bulan. Padahal di ayat 7 berkata, dia mandul. Dan mereka sudah tua. Ayat yang ke-51 berkata begini. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rahmat Allah, belas kasihan Allah, karunia, kebaikan Allah. Tidak hanya tentang keselamatan yang saudara dan saya terima di dalam Yesus Kristus karena iman kepada Dia. Itu kita tidak berbuat apa-apa, Dia kasih buat saudara dan saya. Tapi persoalannya adalah ketika saudara sudah tinggal di dalam iman kepada Yesus Kristus. Baru rupanya ketika engkau masih tinggal di bawah kolong langit ini, kemalangan bisa saja datang atas hidupmu. Kesukaran bisa saja datang atas hidup saudara dan saya. Sakit, penyakit, kelemahan, kekurangan, kegagalan dalam pekerjaan, keuangan, rumah tangga dan sebagainya masih mungkin terjadi. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang begitu taat dan setia. Namun mereka mengalami sakit dan sakit mereka belum sembuh. Saudara-saudara. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang penuh dengan rahmat.
Di tengah-tengah keadaan yang begitu rumit yang tidak mungkin bagi manusia, dia campur tangan dengan kuasanya. Dia hadir di sana mengambil alih keadaan tersebut. Tidak menjadi masalah lagi bagi saudara. Tidak menjadi kemalangan, tidak menjadi keburukan, tidak menjadi hal yang tidak baik. Tapi ketika rahmat Allah hadir, kuasanya turun di sana secara penuh. Semuanya berubah, saudara-saudara. Dalam seketika. Dalam seketika. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya pikir tidak cukup kita hanya mewariskan sesuatu kepada generasi, kepada keluarga kita. Kita atau barang-barang dan benda-benda, kita harus latih diri kita. Apa yang kekal, apa yang bernilai untuk selamanya. Ketika ada persoalan masalah datang, apa yang bisa saya wariskan kepada anak dan keturunan saya supaya mereka paham, mereka memiliki, aku memiliki Allah yang penuh dengan rahmat dan kita ajarkan kepada mereka. Kita tunjukkan kepada mereka, ini loh Allah yang kusembah seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada di sebuah gereja ini tidak terlalu besar jemaatnya. Kemudian ada satu pasang suami istri pindah ke sana, ke kota ini. Gembala ini namanya Biman, ya, umur 31 masih muda. Lalu ada sepasang suami istri, Brian sama sebentar saya namanya Nicole, ya, istrinya Nicole. Brian suaminya masih muda, mereka punya anak 2 dan 3 tahun, dua anak yang mereka bawa pindah. Dan mereka ada di gereja tersebut. Nah, saudara, satu kali diadakan sebuah kompetisi, jadi maraton, lari maraton, dan Brian ikut pada pertandingan itu. Dan ketika dilaksanakan, rupanya belum selesai menyelesaikan pertandingan tersebut, Brian mendadak kemudian pembuluh darahnya yang ke jantung itu seperti detakannya mulai berkurang dan seperti mau berhenti. Ya, kayak orang mengalami serangan jantung. Dan kemudian akhirnya dia cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit, ke ICU. Dan gak bisa dijenguk. Ya, dia dalam kondisi parah dan kritis. Dan apa yang terjadi? Saya bayangkan sepasang suami istri yang masih muda dengan anak 2 dan 3 tahun. Tapi jemaat Bimen, pastornya, lalu gembalanya datang besoknya, kemudian mereka berdoa, datang ke rumah sakit, persis menghadap ke ruang ICU di mana Brian sedang dirawat. Dan kemudian mereka menyembah Tuhan sebentar, mereka memuji Tuhan sebentar. Lalu mereka hanya bisa berkata, orang dalam keadaan kritis itu emang bisa didoakan panjang-panjang atau banyak doa, kayaknya susah juga mau doakan apa gitu. Sudah kritis, keadaan seperti ini di ICU. Gembala dan jemaat hanya berkata, Brian, bangunlah dari luar ruangan. Jadi mereka di luar, tapi menghadap ke ruang rawat Brian berada. Doa mereka hanya kalimat ini, Brian bangunlah, siumanlah, kira-kira begitu. Sadarlah, karena dokter mengatakan dia sudah parah dan kritis. Lalu mereka hanya bisa katakan, Tuhan kami minta Brian bangun. Siuman dan sadar kembali, kembalikan dia. Lalu sebentar dokter dari ruang rawat itu di ICU telepon istrinya. Nicole, Brian sudah berespon. Suamimu sudah memberikan respon. Lalu mereka senang, mereka bersuka cita. Dan akhirnya mereka terus berdoa, mereka pulang mereka terus berdoa. Yang lain bantu ngasuh anaknya, jemaat ini bantu ngasuh, bantu beresin rumahnya, cucian mereka diberesin semuanya. Dan rahmat Allah turun atas Brian. Brian hidup kembali. Walaupun dokter katakan ini sulit, ini kritis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Brian tidak hanya diselamatkan karena iman kepada Yesus, tapi rahmat Allah.
Rahmat Allah bicara tentang keadaan-keadaan di mana kita sudah terpojok, tersudut, keadaan kita rasa seperti disebut kemalangan, disebut keadaan yang tidak baik, mungkin bisa saja terjadi. Tapi ingat, ketika rahmat Allah turun di atasmu, semua berubah. Semua berubah. Yang kritis dihidupkan kembali. Yang sakit dibuat mujizat terjadi. Jalan yang tertutup Tuhan bukakan kembali. Saudara-saudara, keluarga-keluarga yang berantakan, yang bermasalah, Tuhan pulihkan kembali. Rahmat Allah yang begitu luar biasa. Saudara dan saya perlu mengalaminya. Anak-anakmu perlu mengalaminya. Keluargamu perlu memahami dan mengalami rahmat Allah yang seperti ini. Rahmat Allah tidak hanya bicara yang tentang imanmu ya kepada Yesus yang menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan saudara karena iman kepada Dia. Tapi rahmat Allah yang bicara tentang kemampuan Allah dengan kekuatannya mengambil alih keadaan yang manusia, yang saudara, orang-orang tidak mampu ubah lagi dan Dia turun dan mengubahnya dalam seketika. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mampu mengerjakan bagian yang demikian. Lalu apa bagian kita? Rahmat Allah itu bagian Allah, milik Allah. Mestinya tidak bisa diwariskan, tapi kita bisa mempelajarinya supaya kita, keluargamu, orang-orang dalam rumahmu bisa terus mengalami rahmat Allah. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan ajarkan buat kita apa lagi? Hidup takut akan Tuhan. Karena di ayat 50 ada klausulnya, ada anak kalimatnya begini. Jadi, dan rahmatnya, rahmat Allah, belas kasihan, karunia, kebaikan Allah itu turun-temurun. Ayo katakan sama-sama, rahmat Allah turun-temurun. Ayo sama-sama katakan. Rahmat Allah turun-temurun. Oh. Tapi ada anak kalimatnya, atas orang yang, nah ini anak kalimatnya, yang takut akan Dia. Jadi nggak pernah berhenti di situ. Kenyataan bahwa rahmat Allah itu turun-temurun itu nggak usah dipersoalkan. Memang itu Allah kita. Itu Allahmu seperti itu, saudara-saudara. Turun-temurun rahmatnya, belas kasih, kebaikannya dulu, sekarang selama-lamanya seperti itu. Kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ya seperti itu dia. Kepada keturunannya yang berikut, ya seperti itu. Kepada generasi kita sebelumnya seperti itu. Dan seterusnya akan seperti itu. Tapi masalahnya adalah bahwa anak kalimat bunyi begini, kepada mereka yang takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan mengalami rahmat Allah. Tidak hanya keselamatan yang kita terima dalam Yesus Kristus. Tapi rahmat Allah yang menghadirkan perubahan, campur tangannya di keadaan-keadaan yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Pada orang-orang, keluarga-keluarga, anak-anak yang hidup takut akan Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat apa yang dimaksud hidup takut akan Allah. Itu memiliki arti memberikan hormat kepada Allah. Memberikan pemujaan kepada Allah. Melayani Dia sebagai rasa syukur. Kemudian kita memberi hidup kita kepada Dia. Untuk melayani Dia, untuk berdoa, untuk sungguh-sungguh dan seterusnya. Itu ungkapan hidup takut akan Allah. Bukan takut seperti saudara nggak pakai helm, kemudian ada di perempatan jalan, lalu ada polantas jaga. Bukan takut seperti itu. Takut akan Tuhan itu adalah memiliki arti rasa hormat yang dalam. Kekaguman, pemujaan. Dan itu terungkap dalam keseharian, dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menarik dari hidup Zakaria, Elizabeth? Yang saya suka kemudian kita mendapatkan di satu pasal ada 2 nyanyian. Diberikan judul perikop nyanyian pujian Maria. Nyanyian pujian Zakaria.
Kapan mereka memuji? Kapan mereka menyanyi setelah tahu Elizabeth? Wah, Zakaria tahu, ya, istriku hamil. Kami akan punya anak. Maria juga, engkau boleh rahmat Allah. Akhirnya sadar bahwa ini adalah pekerjaan ilahi, pekerjaan Allah kandungannya. Dia memuji Tuhan. Itu hidup takut akan Allah, saudara-saudara. Cara hidup takut akan Allah ditunjukkan dengan memuji, menyembah, muliakan Tuhan, melayani. Apa yang menarik? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bayangkan ya, Zakaria Elizabeth, sepanjang pernikahan mereka kemudian, mereka tidak memiliki anak dan dikatakan itu aib, kemalangan, orang yang dianggap hidup tapi mereka penuh dengan kegagalan, kira-kira begitu. Banyak keadaan seperti tidak baik dalam hidup mereka. Karena keadaan mandul itu dianggap aib pada waktu itu. Seperti itu keadaannya. Saudara bayangkan suara-suara yang terdengar di kupingnya tiap hari. Melihat mereka keadaan, yoh kalian gak punya anak, sampai tua kalian belum punya anak. Saya membayangkan itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang juga orang-orang Kristen, saudara-saudara alami masalah pergumulan, kemudian mulai rasa kurang yakin dengan apa yang dia imani. Kemudian diberi ada tantangan dihadapi, ada seperti kemalangan tertentu, mungkin ada hal yang tidak baik tertentu hadir, diperhadapkan ke dalam hidupnya dan mulai merasa, aduh gimana sih Tuhan ini kok saya mengalami situasi ini. Mungkin bisa saja lalu mulai tidak semangat ikut Tuhan, kehilangan semangat untuk melayani, kehilangan semangat untuk berdoa, bisa saja terjadi. Karena melihat ada begitu banyak mungkin kemalangan yang dihadapinya, kesusahan, kesukaran dialaminya. Zakaria, Elizabeth tidak mengalami setahun, 2 tahun, sepanjang hidupnya sampai usia mereka sudah tua. Namun yang menarik adalah, di bagian yang kita baca, saudara-saudara, mereka melayani Allah sampai usia mereka sudah tua. Mereka dari keturunan Lewi, dari keturunan para imam. Tugasnya melayani dan mereka tidak berhenti melayani ketika masalah itu datang. Yang dianggap kemalangan itu datang, aib, dianggap aib ada dia alami oleh mereka. Dianggap keadaan tidak baik mereka alami. Mereka tidak pernah berhenti hidup takut akan Allah. Mereka terus melayani, menyembah kepada Allah. Terus kemudian memberikan hidup kepada Allah yang terbaik bagi pekerjaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup takut akan Allah. Kita memberikan penghormatan, kekaguman, rasa syukur kepada Dia. Tiap hari, apapun yang terjadi. Dan itu adalah hidup yang takut akan Allah. Berdoa, membaca Alkitab. Ada waktu di mana kita bersama-sama keluarga mulai menyembah Tuhan bersama-sama. Itu ekspresi hidup takut akan Allah. Pastikan itu terjadi dalam rumah saudara. Pastikan anak-anakmu mengalaminya, saudara mengalaminya. Rahmat Allah itu turun-temurun kepada mereka yang hidup takut akan Dia. Ini anak kalimatnya ya. Hidup takut akan Dia. Rahmat Allah turun-temurun. Jadi kalau ini enggak hidup takut akan Tuhan, bisa jadi enggak jadi turun-temurun. Bukan Allah yang enggak punya rahmat turun-temurun, tapi karena kita tidak hidup takut akan Tuhan yang menghentikan rahmat Allah turun. Hidup takut akan Allah, saudara-saudara, itu memiliki makna tentang bagaimana membawa hidup saudara dan saya untuk bersesuaian dengan Alkitab. Bersesuaian dengan yang apa firman Tuhan ajarkan lalu dilakukan. Itu hidup takut akan Allah. Jadi ikut petunjuk ya. Jadi firman Allah itu menjadikan petunjuk bagaimana kita hidup setiap hari, berperilaku setiap hari, membangun hubungan-hubungan yang seperti apa. Firman Tuhan menunjukkan itu. Dan kita berusaha hidup kita dibawa ke arah itu sesuai dengan yang ditunjukkan oleh firman Allah.
Ketika kita bekerja, kita berusaha untuk mengikuti petunjuk yang Alkitab ajarkan buat kita. Ketika kita menghadapi masalah di rumah tangga kita, kita berusaha mengikuti petunjuk firman Allah untuk menyelesaikannya. Mungkin ada masalah dengan anak, dengan orang tua, dengan anak, kita berusaha mencari petunjuk firman Allah untuk mengarahkan masalah ini supaya selesai bagaimana caranya. Saudara, hidup takut akan Allah adalah hidup yang kemudian dibawa mengikuti nasihat-nasihat firman Tuhan. Hidup takut akan Allah. Perilaku-perilaku dalam kehidupan, karakter dibawa mengikuti apa yang firman Allah mau, yang dia tunjukkan. Maaf, mungkin saya kasih contoh ini, jangan ada yang tersinggung yang mengalaminya ya. Beberapa waktu yang lalu, Grace menjemput sepupunya di Juanda. Lalu Grace, Lael, siapa lagi? Roy yang setir. Tolong jemput, ya oke. Dan saya perkirakan kalau lewat tol Malang Juanda itu ya 1 jam nyampe lah, oke. Saya sudah pesan pakai ini ya. Kalau sudah tahu lihat petunjuk arah, kalau nggak tahu ya pakai GPS. Kemudian saya tunggu-tunggu kok hampir 2 jam. Kok nggak ada? Lah, saya tanya Grace, nyampe di mana? Saya kurang tahu ya Pak. Saya paham dia nggak gampang hafal jalan. Lalu saya tanya Lael, nyampe mana? Kayaknya di tol Pak, tapi kayaknya tolnya saya nggak pernah lewat ini ya. Tolnya saya nggak pernah lewat. Lalu saya katakan, coba berhenti sebentar. Sebentar, ini tol, susah cari tempat perhentian. Ketika mereka berhenti, saudara-saudara kan mau ke Malang. Berhentinya di mana? Di Caruban. Jadi Juanda ke Caruban. Lewat Mojokerto, kemudian putar Nganjuk Caruban. Pikir saya kayaknya mau ke Jogja mereka. Mau nemui Mas Kevin. Dolan ke Jogja. Saya bilang, ada di mana? Oh Caruban ini. Lah kok nyampe Caruban? Kalau ke Sidoarjo agak ke pinggir, ya baliknya kan deket. Nggak apa-apa lah, agak meleset sedikit. Tapi ini Juanda Caruban. Kan arahnya beda ya. Wah luar biasa. Lalu saudara tahu bahwa di tol itu, semua tol selalu ada petunjuk jalan. Ini arahnya kemana, yang biru, yang hijau, kemudian ini mau keluar kemana, ini keluar kemana, dan seterusnya selalu begitu. Ya, jadi perlu dihafalkan, perlu sering-sering lewat. Nah kalau misal petunjuk itu nggak terlalu jelas, maka saya pesan mereka. Terakhir akhirnya ngantar siapa kemarin? Ngantar Sensa pulang. Saya pesan, kalian nggak ngerti cara petunjuk jalan di atas tol itu, sekarang pakai GPS, ya. Pakailah GPS, puji Tuhan pakai GPS 1 jam memang, saudara-saudara, nggak perlu nyasar. Saudara, apakah kemudian jadi persoalan besar nyasar gitu? Bisa saja iya, paling tidak menjadi sangat capek gitu ya. Kalau sudah capek, emosi kadang-kadang tidak terkontrol, bensin lebih banyak, bahan bakar lebih banyak terbuang, apalagi. Iya kalau kehabisan bahan bakar di tol, panggil derek. Itu biayanya mahal. Banyak pengeluaran, saudara-saudara, capeknya yang bukan main ya. Kalau sudah salah jalan. Masih bisa kembali. Tapi biasanya sudah, saudara-saudara, kalau sudah keluar jalur itu untuk kembali ya banyak pengorbanan yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kalau hidup kita juga keluar jalur gitu, enggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya masih bisa kembali, saya yakin masih bisa kembali ke jalur itu. Tapi banyak kan babak belur. Ya, babak belur dulu baru kembali. Ya puji Tuhan mereka cuma capek, capek sekali ya. Harusnya cuma 1 jam, ini 2 jam, jadi dari Juanda kemudian sampai di Caruban balik ke Surabaya ke Malang, jadi 4-5 jam perjalanan, capek banget. Kalau keluar jalur itu capek hidup saudara-saudara.
Keluar dari jalur yang Tuhan tunjukkan, capek sekali menjalani hidup. Ya. Menjalani pekerjaannya keluar dari jalur Tuhan. Hubungannya keluar dari jalur Tuhan. Cara hidupnya keluar dari jalur yang firman Allah tunjukkan. Itu capek. Bikin lelah. Bikin tambah banyak hal yang gak karuan terjadi di dalamnya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Takut akan Allah. Memiliki makna bagaimana hidup kita, kemudian kita arahkan sesuai dengan petunjuk yang firman Tuhan tunjukkan pada kita. Semua bagian hidupmu. Ya. Tujuannya jelas. Supaya engkau menjalani hidup ini enteng. Ikut jalur Tuhan saja. Punya beban saudara-saudara. Tapi Tuhan ingin membuatnya ringan. Jalan di jalurnya Tuhan. Itu ungkapan hidup yang takut akan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita belajar malam hari begitu besar rahmat Allah. Rasa kasih Allah atas hidup saudara dan saya. Kebaikannya, karunia-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan alami sendiri. Biarkan engkau dilihat oleh anak-anakmu, keluargamu mengalaminya. Dan mereka juga engkau ajarin untuk mengalaminya. Kelak kalau toh engkau tidak bisa mewariskan sesuatu kepada mereka. Setidaknya engkau mewariskan bagaimana mereka memahami dan tetap hidup di dalam rahmat Allah yang tidak akan pernah habis-habisnya, saudara-saudara. Tahukah saudara bahwa pada akhirnya saya sebagai orang tua menyadari saya sudah punya anak yang dewasa. Bukan saya akan mendewasakan hidup mereka, anak-anak saya. Allah yang akan mendewasakan mereka. Saya akhirnya saya akan tunjukkan jalan berhasil bagi mereka. Dan bawa mereka kepada keberhasilan. Seberapa hebat pun saya sebagai orang tua. Tidak. Allah di dalam rahmatnya yang akan mengantar mereka ke sana. Oleh karena itu kenalkan mereka. Ajari, ajak mereka dalam rumahmu. Dan kau alami itu rahmat Allah. Dan belajarlah hidup takut akan Allah. Agar engkau mengalami rahmat Allah turun-temurun. Tidak pernah berhenti dalam hidupmu. Masalah boleh datang. Pergumulan boleh datang. Wajahnya berubah-ubah. Selama engkau hidup takut akan Allah. Kau akan tahu rahmat Allah tidak meninggalkan saudara. Tuhan memberkati.